Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan dimanapun berada. Eh, Pagi ini kita ketemu lagi nih dalam segmen Jangan Salah Arah. Satu segmen pembahasan ya berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat kita, di dunia, tentunya dengan perspektif yang jernih ya agar kita semua tidak menjadi salah arah. Pagi ini seperti biasa saya ditemani oleh kawan host saya, Bro Eko. Bro Eko, Assalamualaikum. Halo Bang Mos, apa kabar? Waalaikumsalam Bro Eko. Baik-baik. Kemarin saya nggak bisa nemenin ya, karena ada pekerjaan yang lain. Ya orang penting begitu biasanya. Iya deh. Banyak janji. Sama kita, siapa ya ini narsum kita, Bang Ahmad Nur Hidayat, pakar kebijakan publik. Pagi, Bang Matur. Pagi Mus, apa kabar? Waalaikumsalam Baik, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Waalaikumsalam. Sehat, Bang Kak Eko? Matnur. Alhamdulillah. Lagi di mana Wah, nih, ini Bang kayaknya Matur? ini yang Biasa. paling seger. Yang paling seger Pak Ahmad ini. Iya, kelihatan udah mandi. Yang lain kayaknya belum mandi ya. Ya, yang paling kucel itu hostnya. Oh gitu. Gimana nih? Pantesan baunya semerbak di sini. Iya, iya. Gimana? Iya nih. Jangan salah arah apa kita mau bahasnya ini, Bro? Iya nih Bang, kita kemarin ngelihat ada apa ya berita yang penting ya di tanah air ya. Mungkin salah satunya kemarin yang lagi hot itu tentang Abdesi ya, si lembaga desa ya, asosiasi itu yang apa sih demo di istana, cuman mendukung Jokowi untuk 3 periode gitu. Ini kan jadi satu hal yang entah lucu, entah menarik gitu. Yang menurut saya ini perlu kita diskusikan nih pagi ini agar kita semua tidak salah arah nih bangsa kita kan. Kayak gitu. Gimana Bro Eko? Ada tambahan terkait yang isu tadi Abdesi? Ya, jadi sebetulnya ada beberapa berita ini dan bukan hanya Abdesi ya. Jadi kemarin juga ada berita bahwa ada kegiatan dijanjikan minyak goreng murah, ternyata deklarasi relawan dukung Jokowi 3 periode. Nah itu sudah masif ini sudah masif ke arah inkonstitusional ini. Jadi mungkin harus ada gerakan juga nih untuk bisa menyadarkan gitu ya bahwa itu adalah sebuah gerakan yang inkonstitusional gitu. Nah ini kita dengarkan nih bagaimana paparan Pak Ahmad, Bang Ahmad. Gimana Bang ini Bang mensikapi soal ini Bang? Oke, silakan Bang Matnur. Terima kasih Bang Mustafa, terima kasih Bro Eko. Kalau saya kira ini perlu menjadi perhatian publik ya. Melihat satu asosiasi yang anggotanya ribuan orang ya, karena jumlah desa juga kan ribuan ya. Ada ribuan desa yang mereka ada kepala desanya serta perangkat desa, pemerintahan desa yang mereka tergabung dalam asosiasi pemerintahan desa seluruh Indonesia gitu. Nah, Abdesi ini bukan ormas ya, menurut saya ya. Ini adalah gabungan dari kepala daerah, kepala desa ya di tingkat desa. Nah, orang-orang ini kan dibiayai pakai APBN. Nah, kita tahu kalau setiap perangkat yang dibiayai oleh APBN dia harus tunduk kepada konstitusi. Kan aneh kalau APBN ini dikasih kepada orang-orang yang punya pertentangan terhadap konstitusi. Ya, nah saya kira ada hal yang aneh ya dalam logika berpikirnya para pengurus dari Abdesi ini. Jadi dia ketika dia mengatakan bahwa mereka menyerukan agar Pak Jokowi ini 3 periode, sebenarnya mereka ini sedang melakukan propaganda aktif melawan konstitusi. Propaganda aktif melawan konstitusi itu bisa dianggap mengandung unsur penyalahan kewenangan dari para aparatur negara.
dan itu sebetulnya tuduhannya serius. Beda hal kalau yang mengkampanyekan ini masyarakat biasa, yang dia datang ke tempat untuk mengkampanyekannya pun dia pakai uang sendiri. Ya kalau mereka ini kan dari baju yang mereka gunakan aja, kalau kita lihat tuh bajunya putih-putih kan, itu APBN itu. Kalau dia sudah pakai APBN, maka dia harusnya bukan melawan konstitusi, malah dia mempertahankan dan mendukung konstitusi. Tapi apa yang dilakukan oleh teman-teman APDC kemarin itu melawan konstitusi kalau menurut saya. Karena konstitusi kita sudah jelas mengatakan bahwa masa jabatan presiden adalah 2 periode. Ketika mereka mengkampanyekan, mendukung 3 periode, malah disitulah berarti dia telah melanggar, telah mengajak seseorang dan orang yang bisa dipengaruhi untuk menentang konstitusi, dan itu menurut saya tindakan yang punya konsekuensi hukum seharusnya. Nah ini masih di CNN ya, di berita yang lain itu diungkapkan. Mana tampilannya? Belum ada tampilannya, Breko. Maaf lama ya. Bang Ilham, tolong ada satu lagi. Kelihatan. Ya. Nah di sini disebutkan alasannya karena Ketua Umum APDSI Surtawijaya mengajukan 5 tuntutan ke Jokowi. APDSI meminta pencairan honor kades setiap bulan karena isunya kan 3 bulan baru diberikan ya. Kemudian penambahan dana operasional 3% dari dana desa, pengubahan stempel desa yang ada Garudanya katanya, penyederhanaan proses pencairan SRJ dan pemberian diskresi untuk penggunaan BLT desa. Nah, kemudian ini karena Jokowi ini berjanji mengabulkan semua permintaan tersebut, maka kepala desa akan membayar hutang itu dengan mendukung Jokowi 3 periode. Ini sesuatu hal yang aneh juga ya. Karena kalau memang sebuah kewajiban, kenapa ada hutang-hutangan gitu ya? Itu kan udah peranannya begitu. Gini gimana, Bang? Yang jelas itu narasi hutang, narasi Pak Jokowi telah menepati janji, itu kan narasi propaganda. Dalam kebijakan publik itu namanya komunikasi publik. Ini mereka sedang melakukan komunikasi publik untuk menggolkan keinginan Pak Jokowi ini memimpin Indonesia 3 periode. Nah, ini menurut saya itu kan hanya dicari alasan agar masuk akal dan logik gitulah ya. Saya nggak setuju ketika orang mengatakan ini kan di dunia demokrasi, biarkan aja orang mereka ngomong gitu ya. Saya nggak setuju dalam konteks bukan berarti orang tidak boleh bicara apapun ya dalam konteks demokrasi. Silakan, orang boleh berbicara apapun dalam konteks demokrasi. Tapi begitu dia menyandang satu jabatan publik, ya entah itu menteri, apalagi ini APDSI ini kan para pejabat pemerintahan tingkat terkecil ya di tingkat desa. Ini kan juga kita panggilnya kan pejabat karena dia dibiayai juga oleh pajak rakyat kan APBN gitu. Nah, karena dia adalah pejabat aparatur negara, maka dia terikat dengan sumpah dia. Apa sumpah dia? Sumpah dia adalah setia kepada konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Nah, ini kan tipikal orang yang tidak setia gitu loh. Jadi demokrasi itu untuk masyarakat umum yang dia tidak punya kewajiban, tidak punya sumpah. Tapi kalau dia sudah dia adalah masyarakat aparatur negara, ya dia harus menjaga konstitusi. Karena kalau dia bilang ini saya mau demokrasi, nanti siapa yang menjaga konstitusi? Ini kan ada kesalahan berpikir ya. Ini salah arah ini kalau kita ini aparatur desa ini salah arah. Kenapa bisa salah arah? Karena syahwat politik. Karena dia dipengaruhi oleh pemerintah pusat yang punya syahwat politik dan mereka tidak punya istilahnya independensi untuk menolak keinginan dari pemerintah pusat itu. Jadi memang yang kemarin itu mungkin juga harus diperiksa Bang ya, menurut saya itu berapa banyak kan aparat yang datang ke Jakarta, itu anggarannya dari mana segala macam kan. Artinya kalau tadi disampaikan aparat itu harusnya setia kepada konstitusi, tapi kan justru memprovokasi hal yang melanggar konstitusi sebetulnya. Ini kan betul juga sekali. Ada deliknya. Betul sekali, dan aparat penegak hukum itu harusnya memeriksa itu. Semua yang hadir kemarin
memeriksa semua yang hadir kemarin, apakah mereka kemudian menggunakan dana yang jelas yang mereka hadir ketika mereka menggunakan dana APBN, ya APBD, dana dari negara lah begitu, dari masyarakat, itu mereka harus diadili. Mereka harus diperiksa itu satu persatu. Karena kalau menurut saya itu melanggar sumpah mereka. Ya, melanggar sumpah mereka sebagai aparatur negara yang harusnya menjunjung tinggi konstitusi, mereka malah merendahkan dan hendak mengganti konstitusi, kan itu. Itu yang menurut saya harus harus diadili, harus diperiksa oleh aparat hukum. Dan apa urgensinya kan? Maksudnya mereka misalnya menjabat di satu desa, terus kemudian ujuk-ujuk datang ke Jakarta hanya untuk agenda seperti itu kan? Itu banyak banget kerugian yang dialami masyarakat. Mungkin ada orang yang minta tanda tangan buat apa gitu kan, jadi terhambat. Padahal kan kemarin hari kerja gitu Bang ya. Mestinya. Iya, saya ingin mengatakan yang tegas begini. Kalau seandainya Abdesi itu merencanakan Lebaran, katanya mereka mau datang ke Jakarta, ya, untuk mengkampanyekan atau mendeklarasikan Jokowi 3 periode, itu harusnya dilarang oleh polisi Harus Republik dilawan. Indonesia. Harus dilarang oleh segenap perangkat hukum, karena yang sedang mereka lakukan itu, dan mereka menggunakan uang negara, itu sedang melakukan propaganda anti konstitusi. Ya. Kalau mereka aparat negara menggunakan uang negara yang harusnya untuk menjunjung konstitusi, dia gunakan untuk itu namanya sudah melakukan tindakan korupsi kalau menurut saya. Jadi KPK di sini pun bisa masuk. Dan kalau kita tahu dana desa ini kan, kalau kita audit, ya itu kan ada aturannya, ya, ada compliance-nya. Nah, kalau mereka menggunakan dana desa untuk acara propaganda seperti itu, baik itu yang di Aceh kemarin ataupun nanti yang akan terjadi di Jakarta, itu mereka bisa terancam tindakan korupsi. Iya. Betul. Sepakat, Bang. Jadi Ya, mungkin karena memang seperti itu ya. Ya, karena memang entah siapa ya orang-orang di belakang. Kalau Jokowi sendiri kan menyatakan tidak gitu ya. Tapi ini yang di belakang ngebet atau mungkin ambigu ya. Jadi ya iya gimana kan, nanti Kak Eko kan kalau dulu. kata banyak pengamat mengatakan kalau Pak Jokowi mengatakan tidak berarti iya itu. Ya itu dia. Ya kita anggap aja. Tapi Anggap kita aja dia. masih saya sendiri ya masih berharap lah Pak Jokowi ini konsisten gitu loh. Maksudnya jangan melanggar konstitusi gitu atas nama demokrasi kan. Kan pendahulu-pendahulunya sejak reformasi sudah strict bahwa jabatan presiden di Indonesia ya 2 periode gitu. Maksimal 2 periode, dan karena ini kan terkait juga dengan regenerasi kepemimpinan Kang Eko. Jadi kan nggak boleh the power stands to corrupt gitu kan istilahnya. Jadi memang kekuasaan ini kan cenderung korup gitu. Gitu, ya, Bang Matur kira-kira. Artinya kan kekuasaan harus dilaksanakan secara efektif gitu. Dalam waktu yang udah ditentukan memang harus sudah ada. Sekarang gua malah mau nanya sama lo, sama ya, lo juga kok. Emang ketika lu nggak ngelihat ada perubahan sikap dari Pak Jokowi tentang 3 periode ini? Yang pertama kan beliau mengatakan bahwa 3 periode ini, orang yang menginginkan 3 periode itu punya 3 indikasi kan, ingin menjilat, ingin menampar muka saya, ya kan, ingin menjerumuskan saya. Itu kan narasi kira-kira setahun 2 tahun yang lalu. Tapi narasi kemarin kan saya patuh kepada konstitusi, tetapi yang ngomong itu kan bagian dari demokrasi. Nah ini udah beda lagi. Ya, betul. Jadi gue mau nanya sama lo, apa lo yakin ini narasinya akan konsisten begini atau mau berubah lagi nanti? Ya sebetulnya dari awal sudah tidak yakin ya. Sudah tidak yakin. Hanya saja. Tapi saya kira begini ya, Pak Presiden boleh sajalah punya keinginan pribadi. Ya. Keinginan pribadi untuk menjabat, apalagi merasa beliau melakukan tugasnya dengan baik, ya merasa ya itu sah aja ya. Tetapi pemimpin itu ketika dia punya keinginan untuk melawan konstitusi, tapi dia di backup oleh orang-orang sekelilingnya yang merasa juga punya keuntungan, ini problemnya. Inilah yang disebut dengan oligarki dalam pemerintahan. Oligarki dalam pemerintahan itu adalah apa? Dia memimpin satu pemerintahan bukan keinginan rakyat, tapi keinginan personal ataupun keinginan segelintir orang di sekelilingnya Pak Presiden gitu. Nah, saya concern ya, kalau misalkan ini kita didengarkan banyak pihak, saya concern kepada orang-orang yang berada di sekitar istana atau mereka punya jabatan publik.
beranilah Anda untuk menyampaikan satu rasionalitas atau satu argumen yang mungkin berbeda dengan Pak Presiden, tapi sebenarnya dia sedang menyelamatkan juga Pak Presiden dan bangsa ini. Nah, kita butuh negarawan yang seperti itu gitu. Kalau seandainya orang-orang di sekeliling presiden ini pada penakut dan pengecut, Indonesia ini akan jatuh kembali kepada tangan otoriter. Dan kita berarti melakukan flashback kepada zaman Orde Baru dulu, 32 tahun memimpin Indonesia tidak tergantikan gitu kan. Ataupun zaman Orde Lama di mana kita kemudian punya presiden seumur hidup seolah-olah yang memimpin, yang mampu memimpin 250 juta orang itu hanya satu orang dan itu aja. Itu kan kesalahan berpikir yang fatal menurut saya. Itu salah arah betul. Itu karena sudah mabuk kekuasaan. Memang ini yang memprihatinkan ya, istilahnya bangsa ini sudah kehilangan kedaulatan rakyat gitu. Jadi kedaulatan itu ada di tangan oligarki yang punya kepentingan karena mereka mau keinginannya dipenuhi begitu ya oleh pemerintah. Dan kemarin saya baca itu Kang Eko, Bro Eko, tentang statement Zulkifli Hasan ya yang mengatakan jangan salahin presiden, pembahasan 3 periode ini domainnya partai-partai politik. Saya jadi lucu ya, seorang ketua umum partai yang hanya menarik ini pembahasan hanya partai-partai. Padahal kan ini hak seluruh bangsa Indonesia gitu. Makanya gini bro, gue kepengen kita ini nggak bisa menyerahkan bangsa Indonesia ini kepada partai politik ya. Kita ini harus masuk kepada ranah anak muda. Kenapa? Karena secara statistik jumlah anak muda, bonus demografi kita meningkat. Jadi saya ingin menyerukan orang-orang muda ya seusia saya atau di bawah saya di luar sana. This country is depend on you. Negara ini tergantung kalian. Kalau kita semua diam saja, ya nanti partai politik yang menguasai kehidupan kita. Ini saatnya kita untuk speak out loudly. Ini saatnya kita untuk berteriak dengan lantang bahwa kita nggak pengen Indonesia ini kembali kepada zaman batu ya, zaman otoriter gitu loh. Nanti Twitter, Facebook, TikTok itu dilarang. Akan ada level begitu kalau di dunia otoriter. Kita ingin tetap di dunia demokrasi supaya kebebasan kita terjaga. Supaya pemimpin itu bukan orang yang seolah-olah utusan Tuhan gitu ya, yang nggak bisa salah. Pemimpin itu hanya fasilitator dari kehidupan kita aja. Nah ini yang harus kita sadarkan. Artinya ini nggak tergantung sama partai politik ya. Penentuan itu kan konstitusi itu kan konsensus nasional. Semua orang kita di dalamnya kan tunduk dan patuh kepadanya kan. Dan konstitusi udah bilang 2 periode. Artinya kita lah yang harus jaga agar setiap orang yang mengemban amanah ini, amanah kekuasaan ini harus tegak lurus terhadap konstitusi. Bukan dia bicara tegak lurus, tetapi dia mengatur siasat. Ini kan apa yang terjadi jelas-jelas loh. Acara itu ada presidennya, ada menko-nya, ya. Dan juga saya ingin katakan apa hubungannya abdesi dengan Menko Maritim. Ya, kalaupun ada itu harusnya ada Menko Polhukam, ya, nggak ada kaitannya Menko Maritim dan Invest gitu loh. Apalagi ini adalah acara asosiasi yang isinya adalah mendengarkan aspirasi pemerintahan daerah, perangkat daerah gitu. Nah, kita tahu bahwa Pak Menko Maritim dan Invest ini setuju dengan argumentasi 3 periode, bahkan mengatakan kepada publik berdasarkan big data masyarakat mau 3 periode. Berarti kan beliau setuju juga, beliau sedang mengkampanyekan itu. Jadi kita bisa ngambil kesimpulan bahwa acara abdesi itu adalah acara propaganda yang dilakukan oleh negara untuk 3 periode. Jadi gini sedikit ya, big data itu kan kemarin tidak berani diungkap ya, tapi upaya untuk menggalang dukungan itu setelah itu apa istilahnya, karena mungkin nggak mau dianggap bohong juga ya. Jadi untuk mencapai big data itu ya minta dukungan banyak orang gitu supaya mendapat legitimasi big data. Supaya make sense. Supaya make sense begitu. Ya mungkin topik yang dulu sebentar sebelum saya tambahin sedikit ya. Kan gini Bang Maknur ya, Bro Eko. Kemarin saja tadi ya kita bicara abdesi aja yang terang-terangan gitu. Kita lihat
melanggar berbagai norma ya, dan mungkin juga berupaya melanggar konstitusi juga, mereka berani gitu show of force. Dan tadi Bang Matur udah menyerukan nih anak-anak muda se-Indonesia untuk bangkit Bang ya, untuk menyuarakan. Ya kenapa enggak Bang Matur jadi salah satu juru bicaranya nih, anak-anak muda Indonesia menggalang dukungan untuk tadi menolak wacana ini Bang, karena sangat berbahaya untuk Ya, saya kira demokrasi tugas kita kita. bukan hanya sekedar menjadi juru bicara, tapi juga mengedukasi ya. Iya. Mengedukasi anak-anak muda kita sendiri. Jadi ini kita anak-anak muda yang lagi nonton YouTube, yang suka dengerin musik di YouTube, yang suka main game, ini sadarlah kita ini sedang terancam demokrasi. Kebebasan kita ingin direbut. Ya, betul. Kebebasan kita termasuk yang main game itu akan terebut. Yang suka nonton YouTube itu akan terebut dengan satu propaganda ini 3 periode. Karena 3 periode ini adalah bukti anti demokrasinya orang yang mengkampanyekan 3 periode ini. Kenapa saya bilang anti demokrasi? Karena mereka menggunakan tools negara untuk melawan konstitusi. Itu kan ancaman demokrasi. Di dalam demokrasi itu rule of law adalah segalanya. The ultimate dalam demokrasi, the ultimate law itu adalah konstitusi. Nah, sekarang dia sedang memainkan konstitusi, dan yang sedang memainkan itu orang yang sedang berkuasa. Ini kan satu ancaman buat kita. Kalau orang yang memainkan seperti kita ya mungkin nggak ada masalah dalam arti ya ini demokrasi ya biar aja selama dia tidak melakukan kekerasan. Ya, Tetapi kalau ini dilakukan oleh negara dan dia punya power, dan power itu harusnya untuk melindungi konstitusi, menjunjung tinggi konstitusi, menghargai konstitusi, malah dia bertindak sebaliknya. Nah, ini yang harus diluruskan. Ini yang keblenger lah menurut saya. Siap. Betul. Berarti saya mendukung nih Bang Matur untuk inilah Bang, menggalang suara se-Indonesia. Siap, anak-anak muda sesuai dengan perintah Mustafa aja lah kita. Iya, untuk melawan nih Bang wacana penundaan pemilu, perpanjangan jabatan, pokoknya anak muda harus speak up Bang menurut saya. Salah. Setuju Bang Mustafa. Oke, Kang Eko, Bro Eko, lanjut. Ada isu apa lagi nih kita hari ini? Ini tentang Pertamina berencana ini ya, membeli minyak dari Rusia. Ya. Nah, ini karena kita tahu sekarang harga minyak sangat tinggi gitu ya, jadi perlu pasokan lebih banyak. Juga, nah, ini kira-kira gimana nih Bang Ahmad? Ini pasti kelangkaan minyak bersubsidi segala macam ini kan sekarang udah, kemarin aja udah ngantri ya. Kemarin saya juga mau isi bensin udah nggak ada tuh Pertalite. Betul. Saya kemarin ke Cirebon itu udah nggak ada, kosong. Ya udah Pertamax aja air. Gimana Bang? Itu yang saya sampaikan gini ya, untuk kaitannya Pertamina minyak dengan Rusia ya. Ini ada beberapa isu sebenarnya ya. Satu isu Pertamina membeli dari Rusia. Ya memang secara bisnis mau beli dari negara manapun ya, secara bisnis to bisnis tidak ada larangan. Jadi ketika Pertamina menganggap bahwa ketahanan energi Indonesia berkurang, kemudian perlu punya cadangan, yang cadangannya beli dari Rusia, maka secara bisnis to bisnis bukan suatu persoalan. Tetapi secara geopolitik ini mengandung makna yang sangat kontroversi. Betul. Kenapa? Karena Rusia ini kan sedang diembargo minyaknya. Oleh siapa? Oleh negara-negara barat. Begitu Pertamina memutuskan membeli minyak dari Rusia, berarti Indonesia sedang mempertontonkan bahwa dia melawan sanksi minyak dari barat itu. Ya, arti geopolitiknya itu begitu. Nah, saya kira ini DPR ya bersama Pertamina dalam rapat dengar pendapat ini harus berhati-hati, harus ekstra hati-hati, karena yang menentukan keberpihakan ya terhadap konflik ini itu bukan DPR ataupun bukan Pertamina, yaitu presiden. Presidenlah yang punya dikasih mandat oleh rakyat untuk dia mendeklarasi perang atau berbuat damai. Itu kan presiden kan, dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat kan, ya kan. Nah, kalau seandainya
kita nggak bisa menganggap apa yang terjadi Pertamina dengan Let's Get Gazprom atau perusahaan Pertamina-nya Rusia itu adalah bisnis to bisnis ANSI. Kita nggak bisa menilai seperti itu. Ini ada dampak geopolitiknya yang harus dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah. Nah, kalau seandainya memang ini benar, ada setetes ya minyak dari Rusia, itu artinya Indonesia ini dianggap oleh negara-negara barat bagian dari Rusia. Dan ini punya konsekuensi yang berat ya, yang saya kira ya saya ingin mengingatkan konsekuensi ini sudah dihitung belum? Ya, kalau kita belum dihitung namanya kita ini kena bunuh diri ya. Kena jebakan permainan arus global yang harusnya saya pernah menulis, harusnya Indonesia ini punya potensi untuk menjadi penengah dari konflik ini. Itu saja yang harusnya kita lakukan gitu. Kalau kita penengah lagi konflik begini, ya jangan coba-coba beli minyak dulu lah kalau menurut saya. Ya, jangan coba-coba karena kita ingin jadi menengah. Kita butuh kehadiran Putin, sekaligus kita juga butuh kehadiran negara-negara barat di dalam acara G20 di Bali nanti. Nah, untuk mengundang atau menjaga perasaan masing kedua belah pihak, harusnya kita menahan diri dari melakukan istilahnya ini provokasi lah ya gitu ya. Provokasi kepada negara-negara barat kalau Indonesia ingin membeli minyak dari Rusia gitu. Tapi kalau menurut saya kalau kita sudah siap sebagai satu negara dengan segala konsekuensinya dan kita mempertimbangkan matang, menurut saya harus juga ada edukasi publiknya. Ya kan? Kenapa kemudian kita harus berpihak kepada Rusia dibandingkan ke barat misalkan, begitu ya? Nah, ini kan nggak ada narasinya, hanya mengatakan Direktur Pertamina ini adalah business as usual aja lah. Ini nggak bisa kita bicara hanya bisnis unusual, ini bisnis as usual, ini bisnis unusual gitu. Ini bisnis di era sedang perang gitu. Oleh karena itu harus hati-hati ya, jangan salah arah lah narasinya. Bicara bisnis ANSI tapi melupakan ada konsekuensi berat di belakang itu. Nah, saya ingin bertindak netral dalam hal ini karena saya percaya dengan keyakinan saya Indonesia harus jadi penengah. Itu kan sebagaimana amanat founding father ya, terutama Pak Muhammad Hatta yang mengeluarkan politik bebas aktif. Bebas aktif itu artinya bukan berarti tidak berpihak dan pasif. Bebas aktif itu artinya kita mengajak kedua belah pihak untuk duduk bareng. Jadi kita terlibat aktif. Nah, ini isu yang pertama. Isu yang kedua adalah kaitannya mengenai Pertalite. Nah, Pertalite itu saya lihat dan saya baca sudah menjadi BBM bersubsidi. Nah, ini saya wanti-wanti, kita ini bukan senang Pertalite jadi BBM bersubsidi, karena yang namanya BBM bersubsidi itu diatur oleh negara, cara edarnya, distribusinya itu di kawasan tertentu, dan harganya memang murah. Berarti dengan kata lain, masyarakat umum Indonesia itu akan kehilangan Pertalite, seperti halnya kita udah kehilangan premium, ya kan? Iya. Artinya kita dipaksa dengan peraturan ya seolah-olah ini bagus gitu ya, Pertalite menjadi BBM bersubsidi. Sebenarnya kita sedang dipaksa untuk menggunakan BBM non subsidi, yaitu Pertalite Pertamax, Turbo, dan di atasnya itu Dex Lite dan Dex. Itu berarti kita ini masyarakat sedang dipaksa untuk beli harga BBM dengan harga pasar internasional. Apakah masyarakat kita mampu, Bang, dengan harga BBM yang sangat mahal itu gitu? Ya, disitulah persoalannya. Masyarakat kita nggak mampu, tapi pemerintah kan klaim, kan udah gue kasih subsidi Pertalite. Gitu kan. Jadi ini gini loh, mengakali satu kebijakan publik seolah-olah telah bekerja banyak, tapi sebenarnya tidak dirasakan, bahkan terkesan menyusahkan ya. Dan menurut saya ini lagi-lagi salah arah. Kebijakan seperti ini salah arah. Salah arah karena ini nggak menyelesaikan masalah gitu. Kasihan rakyat karena tiba-tiba BBM Pertalite ataupun premium udah nggak ada di pasaran dan mereka harus membeli dengan sangat terpaksa yang harganya lebih mahal. Ada akhirnya mereka akan kehilangan atau berkurang kesejahteraan mereka. Ya kalau yang lebih miskin lagi ya mereka lebih tragis lagi karena mereka nggak akan bisa membeli BBM meskipun mereka punya motor misalnya. Ini kan karena kan implikasi apa ya? Implikasi dari kenaikan BBM kan bukan pada BBM itu sendiri ya, tapi juga akan diikuti dengan kenaikan-kenaikan yang lain kan, komoditas di masyarakat. Ini kan satu isu yang udah lama klasik ya, dari zaman Orde Baru kita kan juga memperdebatkan isu BBM ini kan.
Ya, karena apa? Karena ini menyangkut multiplier efek buat ekonomi. Ini Iya. ada efek inflasi pasti. Kata pedagang, oke lah nggak apa-apa, gua ngambil BBM mahal, yang ada adalah Pertamax. Ya, logistik akan mahal dong kalau begitu kan. Pasti. Jadi akan menaikkan harga kepada customer kan. Nah, kalau itu udah ceritanya berarti negara ini memang sudah kelihatan berlepas tangan dari kenaikan harga-harga. Dan kalau negara sudah tidak hadir di tengah-tengah masyarakat, maka masyarakat ini akan istilahnya mengambil satu tindakan-tindakan yang suatu saat nanti akan merugikan kita semua gitu loh. Dan ini harusnya kita harus hindari. Bro Eko gimana? Ada tanggapan? Apalagi pemerintah kan masih punya hutang tuh ke Pertamina sekitar 109 triliun ya, entah sudah beres atau belum gitu kan. Ya, kalau misalkan ada subsidi, tentunya Pertamina pun akan berpikir 2 kali ya. Karena apakah jadi hutang bertambah, itu kan mungkin. Enggak, kalau menurut saya kelangkaan minyak. Gitu. Iya, kan gini, kalau subsidinya ditambah tapi hutang-hutang Pertamina belum dibayar, ini kan sama aja. Ya, negara sedang menjerumuskan Pertamina. Betul. Ya, dan kalau ini yang terjadi, maka ya Pertamina akan bilang, gua nggak mau terjerumuskan. Makanya Pertamina mengeluarkan, ya udah kita produksi aja premium sama Pertalite yang sedikit, bahkan minim. Ya, bahkan nggak ada. Itu kan bisa aja begitu Pertamina kan. Pertamina kan sebagai entitas bisnis dia akan bilang, udah karena kita utang banyak, kita kolaps, ya kita hanya jual Pertamax. Kita hanya jual BBM non subsidi. Kalau Pertamina lakukan kayak begitu, apa yang harus dilakukan? Kan kasihan masyarakat. Ya kan? Betul, itu intinya. Itu intinya poinnya. Jadi menurut saya harusnya kita ini, keuangan kita ini yang ada, kita bayarin untuk Pertamina, kita pastikan Indonesia punya ketahanan energi, ya. Nah, uangnya dari mana? Ya daripada dipakai buat pembangunan IKN yang nggak guna gitu kan? Buat beli gordeng, Pak. Mendingan buat membiayai utang-utang Pertamina gitu loh. Ada 109 triliun tunggakan pemerintah untuk kepada Pertamina. 109 triliun itu daripada dipakai 46 triliun untuk pembangunan ibu kota tahun ini, kan 46 triliun bisa bantu Pertamina. Ya enggak? Kan lumayan lah menolong kasnya hampir separuh lah ya. Itu yang harus dilakukan. Kalau pemerintahnya tidak salah arah. Termasuk yang itu ya Bang, kereta cepat itu ya, kereta cepat yang entahlah jadinya kapan gitu kan. Itu kan juga informasinya kan membengkak juga anggarannya dan tidak jelas juga kan roadmap-nya itu seperti apa gitu, blueprint-nya kereta cepat ini kan. Iya betul. Dan saya kira ya harusnya kita belajar ya, kereta cepat ini awalnya nggak pakai APBN, kemudian sekarang pakai APBN. Dan semakin membebani APBN. Itu perencanaannya kurang matang, tembok-tembok atau tiang-tiang pancang untuk relnya itu ternyata di tanah yang mengembang, tanah yang bergerak. Akhirnya harus dibongkar lagi, dibobok lagi. Itu satu tiang tuh berapa miliar udah habis. Hanya karena salah perencanaan, apalagi uangnya pakai APBN, kan tragis. Dan itu nanti kalau seandainya jadi ya, kereta api cepat itu Jakarta Bandung itu akan jadi kereta api termahal. Karena apa? Jaraknya udah terlalu pendek, kemudian istilahnya pembangunannya itu sangat mahal sekali. Nah, ini udah lumayan ya. Iya. Siap. Kita lanjut besok lagi berarti ya. Oke Bang, siap. Selamat. Makasih banyak. Selamat beraktivitas kembali pagi ini. Mudah-mudahan sukses semua teman-teman. Salam sehat selalu. Amin. Ya. Lancar juga Bang agenda-agendanya. Amin. Terima kasih Mas. Ya, untuk pemirsa mungkin jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan sampai salah. Jangan salah. Oke, makasih semuanya. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.